Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa silakan diaktifkan untuk videonya masing-masing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini Bapak Ibu mahasiswa kedatangan atau dikunjungi ya, mungkin bukan kedatangan, dikunjungi oleh salah satu praktisi rumah sakit farmasi di Makassar ya. Beliau bernama Ibu Apoteker Darmawati. Mungkin sudah ada yang kenal sebagian di sini ya. Mungkin saya perkenalkan lagi. Beliau adalah kepala instalasi untuk farmasi rumah sakit rumah sakit haji. Dan beliau juga salah satu pengurus untuk Isfarsi ya. Dan beliau ini salah satu apoteker senior ya di Makassar ini. Jadi tidak semua apoteker rumah sakit itu pasti kenal sama beliau. Nah, untuk materi hari ini ya yang dibawakan oleh beliau itu tentang manajemen rumah sakit, tapi spesifik ke penerimaan, penyimpanan dan pemesanan. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan waktu itu, materi yang dibawakan beliau tentang manajemen rumah sakit, cuman setiap gelombangnya itu berbeda. Nah, untuk gelombang Anda ini beruntung sekali dapat 3 materi langsung dari beliau. Kalau gelombang yang lain itu cuma dapat 2. Jadi silahkan Anda bertanya ya tentang materi hari ini, dan jangan lupa untuk screenshot ya guna keperluan monitoring. Dan kalau misalnya mungkin ada yang mau sharing, ada beberapa sekedar info Ibu Dharma di sini sudah ada yang sudah kerja, mungkin mereka mau sharing kasus di tempat mereka. Jadi silakan kalau misalnya Anda mau bertanya langsung, dan pengalaman beliau ini sudah tidak diragukan ya kalau untuk pengalaman, apalagi pengalaman sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada Ibu Apoteker Darmawati. Silakan Ibu. Saya share screen dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Oke. Sudah nampak? Sudah nampak di layarnya semua? Merekam Kak? Iya. Iya Bu, sudah ada Bu. Oh ya, oke ya, oke. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama berkumpul ya, sama-sama dapat limpahan nikmat sehat dari Allah, sehingga kita bisa berkumpul walaupun tidak di rumah sakit ya. Padahal seharusnya nggak bisa gini kalau di sini. Mungkin suaranya Pak Maulana masuk ya, tidak di mute. Oh, maaf Ibu, maaf. Tidak di unmute mungkin. Ya oke, apa-apa ya. Jadi pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat sehat sama-sama sehingga bisa berkumpul walaupun lewat online ya. Padahal harapannya adik-adik semua ada di rumah sakit untuk melaksanakan PKPA, tapi karena kondisinya mungkin ya Kak Hasrah. Iya. Ya. Iya deh.
Saya kasih jadi host Kidi. Oh iya. Bagaimana cara di sini? Ayo. Kenapa lari-lari? Assalamualaikum Pak Ambo. Sudah Kak? Sudah jadi host. Oh iya. Iya. Jadi mulai Makasih. mana Kak Ani? Iya. Pak. Oh iya, jadi host juga. Rumah sakit itu mengelola sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai. Itu ya, sebenarnya ada dua pokok kegiatan pelayanan kefarmasian. Ya. Jadi yang akan saya jelaskan ini terkait pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai. Ini ada 9 kegiatan yang kita bagi dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama kemarin ya bulan lalu sudah saya berikan tentang pemulihan dan perencanaan. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan. Ya. Tapi mungkin di penyimpanan tidak terlalu rinci lagi karena materi penyimpanan sudah pernah saya berikan di mata kuliah di blok manajemen. Jadi saya pikir hanya sekedar mengingatkan kalau penyimpanan. Jadi kita fokusnya di pengadaan dan penerimaan, terutama di pengadaan karena ini yang paling sulit dan paling beresiko. Kenapa? Karena pengadaan itu terkait bukan hanya soal farmasi, ya, bukan soal obat-obat saja, tetapi di situ terkait hukum, ya, karena di situ menyangkut uang. Jadi kalau kita salah menggunakan, kita bisa berhadapan dengan hukum, ya. Misalnya ya kasarnya saya bilang kita dituduh korupsi seperti itu, ya. Jadi di situ ada uang negara yang akan kita kelola. Jadi kita harus berhati-hati saat melakukan pengadaan. Jadi saya lebih banyak menekankan nanti atau lebih panjang lebar mengajarkan tentang pengadaan. Jadi sebelum kita masuk ke pengadaan, kita harus tahu bahwa banyak peraturan yang terkait menyangkut pengadaan. Jadi bukan hanya selama ini kalau kita bicara farmasi, kita selalu fokusnya pada Permenkes 72 tahun 2016, ya, tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Tetapi saat kita bicara tentang pengadaan, maka kita sudah berhubungan dengan aturan-aturan yang terkait dengan pengadaan. Seperti ini, Peraturan Menteri Kesehatan tentang pengadaan obat berdasarkan e-katalog elektronik. Itu paling penting ya. Dan yang paling yang terbaru yang sekarang kami gunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi pengadaan obat itu masuk juga dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi bukan kalau kita bicara tentang pengadaan barang dan jasa, itu artinya kita bicara tentang barang-barang besar yang bukan alat kesehatan. Obat pun masuk di sini. Jadi kita harus ikut aturan yang ada. Jadi adik-adik yang nanti terlibat di dalam pengadaan di rumah sakit harus menguasai tentang peraturan-peraturan ini, ya. Nah, pengadaan itu apa sebenarnya, ya? Jadi pengadaan itu kegiatan untuk merealisasikan. Jadi kita mau realisasikan kebutuhan yang sudah kita rencanakan dan kita disetujui. Kemarin di kelompok yang satu, yang kelompok pertama itu kita sudah bicara tentang pemilihan dan perencanaan. Jadi kita sudah menghasilkan apa yang mau kita rencanakan. Ada RKO yang sudah kita hasilkan. Nah, di pengadaan ini kita mau realisasikan RKO kita yang sudah kita rencanakan dan sudah disetujui oleh manajemen atau direktur rumah sakit. Jadi, sekali lagi pengadaan itu adalah kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan kita. Ya. Nah, bagaimana caranya kita realisasikan? Seperti itu, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kebutuhan itu bisa ada?
bukan hanya di atas kertas. Nah, kemarin kan baru di atas kertas kita rencanakan. Jadi inilah perencanaan saya. Nah, kita mau wujudkan rencana kita itu supaya bisa ada barang, ada obat, ada BHP di rumah sakit. Nah, apa yang harus kita lakukan? Salah satu yang pertama harus kita lakukan ya pasti kita melakukan yang namanya pembelian. Sebenarnya dalam Permenkes 72 tahun 2016 ada banyak macam cara pembelian yang diajarkan, ya. Ada namanya tender terbuka, tender tertutup, ya, pembelian langsung, tender terbatas, itu ada. Tetapi karena kita di sini fokus bicara tentang obat dan BHP yang sudah ada e-katalognya, maka yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana pembelian obat dilakukan melalui e-purchasing berdasarkan obat yang ada di e-katalog. Jadi kuncinya adalah e-katalog dan e-purchasing. Itu. Jadi sekali lagi, banyak untuk pengadaan-pengadaan. Kalau kita bicara pembelian, kalau kita bicara tentang pembelian itu banyak sekali caranya. Sering mungkin adik-adik dengar bahwa ada pembelian, ada tender, ya, ada lelang seperti itu. Nah, tapi untuk obat kita tidak ada lelang lagi, ya. Jadi semua obat itu akan kita belanja melalui e-purchasing berdasarkan obat yang ada di e-katalog, dan ini berlaku juga untuk rumah sakit pemerintah, bukan hanya rumah sakit pemerintah, tetapi ini bisa dilakukan oleh rumah sakit swasta. Ya. Bagaimana caranya kita bisa melakukan e-purchasing? Sebelum kita masuk ke e-purchasing, kita harus tahu dulu obat-obat yang masuk di e-katalog. Nah, sebelumnya kita tahu bagaimana tahapannya supaya kita bisa melakukan e-purchasing tersebut. Seperti yang sudah saya bicarakan di kelompok pertama, bahwa seorang kepala instalasi akan membuat RKO. Nah, setelah RKO itu jadi, disetujui, maka RKO itu, rencana kebutuhan obat, ya RKO. RKO itu kita ajukan ke yang namanya pejabat pembuat komitmen. Siapa pejabat pembuat komitmen itu? Biasanya direktur atau yang mewakili direktur. Jadi biar farmasi sudah mau pesan obat ini, kalau pejabat pembuat komitmennya tidak setuju, tidak bisa juga. Jadi harus disetujui oleh pejabat pembuat komitmen, yang biasanya direktur atau ada orang yang mewakili direktur. Nah, setelah itu baru kita screening, klasifikasi RKO. Kita harus identifikasi obatnya. Semua yang kita usulkan itu belum tentu semua ada di e-katalog. Jadi kadang obat itu tidak ada di e-katalog. Jadi kita harus pisahkan dulu mana yang ada di e-katalog dan mana yang tidak masuk di e-katalog. Kita bisa masuk melihat daftar-daftar obat yang ada di e-katalog. Nanti saya perlihatkan bagaimana caranya masuk ke dalam e-katalog. Nah, kalau kita sudah dapat yang mana obat e-katalog, itu bisa langsung kita pesan. Nanti saya perlihatkan lagi bagaimana caranya kita masuk ke dalam sistem e-purchasing. Ya. Nah, kalau kita sudah masuk ke dalam e-purchasing, selesai, maka yang kita lakukan adalah kemudian kita akan membuat kontrak dengan distributor yang sudah ditunjuk oleh penyedia. Nah, adik-adik harus tahu bahwa saat kita melakukan e-purchasing, saat kita memesan obat, maka kita tidak berbicara dengan distributor. Itu yang harus adik-adik pahami, bahwa saat kita melakukan e-purchasing, kita tidak sedang bernego dengan distributor, tetapi kita langsung berbicara atau bernegosiasi dengan penyedia. Nah, mungkin adik-adik bisa membedakan apa itu distributor atau penyedia atau pabrik. Jadi misal contoh obat distributor, salah satu distributor di Makassar yang terkenal, yang distributor nasional misalnya Encefal. Itu hanya distributor Encefal. Terus siapa pabriknya? Ada banyak pabrik yang obatnya melalui Encefal, misalnya Hexafarm, Kalbe Farma, ya seperti itu. Itu obat-obat yang diproduksi oleh Hexafarm atau Kalbe Farma itu didistributorkan hanya melalui Encefal, tidak ada di distributor lain. Jadi saat kita melakukan e-purchasing, kita sedang nama Hexafarm, Kalbe Farma, bukan dengan Encefal. Tapi kontraknya, ya, tetapi saat kita membuat kontrak, maka kontrak itu atas nama Encefal. Ya. Nah, jadi kita melakukan perjanjian kontrak dengan distributor yang ditunjuk oleh penyedia atau pabrik. Nah,
Jadi harus dipahami di mana posisinya pabrik atau penyedia, di mana posisinya distributor. Terus kemudian kalau ada di e-katalog, nah ini ada dua masalah. Ada obat memang tidak ada di e-katalog, tetapi ada obat, ada e-katalognya, tetapi tidak dapat disediakan oleh penyedia. Artinya pabriknya mengatakan, saya belum bisa siapkan, bahan baku belum ada, atau baru masuk dalam proses pembelian bahan baku, belum bisa menyediakan dalam waktu dekat. Maka pengadaan bisa dilakukan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Seperti yang saya sebutkan tadi peraturan-peraturannya. Apa itu misalnya? Artinya kita sudah dapat persetujuan, ya, persetujuan bahwa barang ini tidak ada. Apa yang kita mau lakukan? Nah, nanti kita bicara saat kita membahas tentang e-purchasing, ya, e-purchasing yang gagal, ya. Nah, jadi inilah tahapan kalau kita di rumah sakit. Dan bukan hanya rumah sakit, begini juga yang dilakukan kalau kita di dinas kesehatan misalnya, ya, di dinas kesehatan yang akan memesan obat, semua sama, mau di dinas kesehatan, mau di rumah sakit, swasta atau pemerintah, inilah proses yang kita lakukan supaya kemudian obat itu bisa ada di rumah sakit. Nah, sekarang yang ingin saya perlihatkan ke adik-adik adalah e-katalog. Bagaimana kita masuk ke e-katalog? Bagaimana kita bisa melihat obat-obat yang ada di dalam e-katalog? Karena sebelum kita melakukan e-purchasing, sebelum kita memesan, kita harus lihat dulu apa obatnya ini ada atau tidak, supaya kita tidak kebingungan saat kita mau melakukan pemesanan. Nah, jadi ini kita bisa lihat di Google, ya, langsung saja. Jadi kita langsung ketik e-katalog 5 versi 5, ya. Jadi kenapa versi 5? Karena sejak ini pertama kali diluncurkan tahun 2013, ini sudah mengalami beberapa kali revisi, ya, sudah semakin dipermudah dan dipercanggih, ya. Jadi dari yang sederhana sampai sekarang yang sudah sangat bagus, itu kita sudah 5 kali revisi. Pemerintah sudah melakukan revisi yang kelima. Jadi adik-adik masuk, ya, masuk bisa kalau punya HP, ya, bisa coba-coba, ya, sambil saya menjelaskan, boleh sambil dicoba di HP-nya, boleh, enggak apa-apa, ya. Nah, kita masuk, kita ketik e-katalog versi 5. Terus masuk, ya. Masuk, kita klik, maka yang akan nampak seperti ini. Ya, langsung ini yang akan nampak dulu. Di sini yang disampaikan sini adalah beberapa aturan-peraturan yang harus kita tahu, ya. Nah, kita harus baca supaya kita tahu apa. Setelah itu baru kemudian klik tutup. Klik tutup supaya nampak layar e-katalognya, ya. Jadi kalau kita sudah baca, sudah paham, kita boleh klik tutup, ya. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Katalog elektronik versi 5. Muncul seperti ini. Nah, di sini ada nasional, ada lokal, ada sektoral. Maka kita pilih yang nasional. Kita klik yang nasional, ya. Setelah itu kita klik yang nasional, akan muncullah banyak pilihan. Ada alat penerangan jalan, ada obat, ada fasilitas, peralatan pendidikan. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa ternyata untuk e-katalog itu bukan hanya menyangkut obat. Ternyata ada kendaraan bermotor, ada peralatan perkantoran, macam lemari, kursi, ya, peralatan pendidikan. Jadi kalau kita rumah sakit mau beli mobil, tidak perlu, saya mau pergi beli manual, pergi langsung ke umpama Gaji Kala, misal, ya. Tidak, kita bisa belanja lewat e-katalog dengan mobil yang diproduksi oleh siapapun, yang masuk di dalam e-katalog. Kita bisa. Jadi beli komputer, beli apa saja sekarang. Untuk pemerintah itu malah sekarang pemerintah diwajibkan bahwa apapun yang dibeli oleh suatu institusi pemerintahan, maka harus diusahakan kalau ada di e-katalog, belanjanya di e-katalog, ya. Nah, sekarang kita masuk di obat. Karena kita mau belajar obat, maka kita pilih obat. Nah, adik-adik bisa lihat kok masih obat tahun 2020 bukan 2021, ya. Sampai hari ini, sampai terakhir semalam saya buka, kita masih pakai yang tahun 2020. Karena 2021 akan tayang per 1 April 2021. Sayangnya kita masih belajar di Maret. Seandainya mungkin pekan depan, berarti yang tayang sudah 2021. Karena selalu revisi
e-katalog itu per 1 April 2021 ya. Jadi untuk sekarang, bahkan sekarang pun kami masih belanja, masih memakai dengan harga yang ada di e-katalog 2020. Nah, kemudian kita klik ya obat. Nah, maka akan muncul layar seperti ini. Di layar kita akan muncul seperti ini. Nah, itu terlihat di situ obat. Sekarang obat yang tinggal 658, padahal itu tadinya ribuan. Kenapa? Nah, itu karena banyak obat yang sudah turun tayang. Turun tayang artinya ada beberapa hal. Mereka ada revisi harga untuk nanti 1 April 2021. Atau ada memang yang sudah lepas. Mereka merasa mungkin rugi saat proses e-katalog. Mereka tidak mau lagi produknya masuk di e-katalog. Jadi mereka keluar atau kalah dalam lelang. Yang lelang ini kan, yang melakukan lelang ini kan Kementerian Kesehatan ya. Kita sisa melihat saja apa yang masuk. Jadi yang lelang ini Kementerian Kesehatan. Mungkin dia tidak menang lagi sampai akhirnya keluar dari e-katalog. Jadi yang tadinya ribuan bisa tinggal seperti ini. Jadi sekarang yang masih ada di e-katalog itu tinggal 658 jenis obat. Nah, jadi situ kemudian. Nah, sebelumnya kita bisa lihat. Nah, untuk memilih obat ya kita bisa lihat di sini dalam fitur-fiturnya ada nama produk. Nah, nama produk itu apa? Kita misalnya mau pilih apa? Mau cari apa? Nah, adik-adik misal mau cari nanti asam mefenamat. Ketik di situ tulis asam mefenamat. Terus yang ingin saya sampaikan bahwa fitur e-katalog itu menggunakan bahasa Indonesia. Tidak menggunakan campuran bahasa Latin apalagi untuk obat ya, untuk obat. Jadi untuk obat tidak menggunakan bahasa Latin atau menggunakan bahasa Inggris. Jadi contoh, kalau kita cari paracetamol, maka kita carinya para CS, bukan para C. Ya. Nah, kalau paracetamol itu kan bahasa Latin, ya. Itu tidak ada. Walaupun lazimnya memang dokter atau siapa tulis itu paracetamol, tapi itu tidak ada. Yang ada adalah paracetamol. Asam mefenamat, ya asam mefenamat, jangan coba-coba tulis asmef, enggak dapat itu. Atau mefenamat asid, ya kadang seperti itu asid mefenamat. Nah itu tidak ada. Kita harus tulis bahasa Indonesianya, ya seperti itu. Nah kemudian jenis produk kita harus selalu pakai lokal karena memang itu perjanjiannya tadi di depan bahwa kita harus utamakan lokal, jangan impor. Nanti kalau tidak ada lokal baru boleh cari impor. Nah ini paling utama provinsi. Provinsi kita harus klik dulu baru bisa terbuka semua. Biar semua kita isi, kalau provinsi kita tidak isi itu tidak bisa. Jadi selalu itu provinsi jangan dilupa. Karena kenapa? Harga setiap daerah itu berbeda. Harga di Aceh, harga di Makassar, dan harga di Papua itu berbeda-beda. Jadi kita harus pilih di mana kita akan mengadakan. Jadi kalau kita Sulawesi Selatan, maka kita klik Sulawesi Selatan. Kalau Sulawesi Selatan itu satu harga, mau harganya sampai di ujung sana di Selayar dengan di Makassar sama. Pokoknya Sulawesi Selatan harganya satu ya. Nah penyedianya, nah ini tadi penyedianya siapa? Hexaparem, Kalbe Farma, misal ya, atau Dexamedica, banyak. Kita sisa klik itu, ada panah itu kita klik muncul semua penyedia. Tapi kan kalau kita klik itu terus kita tidak tahu, maka kita bingung kita mau cari mana. Makanya kalau kita tidak tahu obat apa yang masuk, maka sebaiknya kita tulis saja nama produk yang kita mau cari. Tak usah isi yang lain kecuali provinsi. Gitu, ya. Nah, sama dengan mereknya. Kita tidak tahu merek apa, ya tak usah, ya. Seperti itu. TKDN itu adalah penggunaan produk dalam negeri, komponen-komponen dalam negeri yang digunakan. Jadi pasti selalu pilihnya ya, karena kita dianjurkan untuk menggunakan produk dalam negeri, ya. Nah, jadi sekali lagi untuk memudahkan kita untuk masuk, sebaiknya ketik saja nama produk, ya. Nah, seperti ini. Saya ketik asam mefenamat. Ya, karena saya tahu selama ini saya tahu bahwa asam mefenamat itu ada di Hexaparem, jadi saya ketiknya langsung juga Hexaparem. Tapi itu bisa saja tidak usah kita tulis. Kita ketik saja asam mefenamat, kemudian klik tampilkan, maka muncullah. Ya, maka muncullah obat asam mefenamat di layar. Kita bisa lihat di sini di sini bahwa oh ternyata yang masuk e-katalog itu asam mefenamat. Harganya, produksinya Hexaparem, harganya Rp117, murah sekali. Ya, jadi seperti ini kalau kita mau melihat obat-obat apa. Jadi nanti adik-adik bisa praktik, bisa ganti lagi mau lihat apa selain asam mefenamat.
Jadi dari sinilah kita akhirnya tahu bahwa harga, kalau kita ingin buat perencanaan, kita akhirnya tahu, oh harganya ternyata asam mefenamat Rp117. Dan nanti kalau kita mau pesan berarti di heksaparem. Ya. Heksaparem produksinya nanti di mana? Ada di Encephal, misal. Ya. Nah, atau kadang seperti ini, obat itu obat nama dagang. Ya, nama dagang. Kita tidak tahu apa yang menang. Kita kan tidak selalu tahu apa yang menang. Dan tidak selalu obat generik yang menang. Kadang ada bahkan merek dagangnya yang menang. Nah, tapi kita harus cukup dengan tahu obat nama generiknya, komposisinya, maka nanti akan muncul. Walaupun itu yang menangkan atau yang menang di e-katalog itu adalah, yang tayang di e-katalog itu adalah merek dagang. Contoh, saya mau cari insulin. Ketik saja insulin atau analog insulin. Nah, pas kita cari, maka muncullah seperti ini. Muncul sansulin. Akhirnya kita lihat, oh sansulin. Berarti yang menangkan analog insulin yang long acting, ya itu ya bahasa generiknya ini. Analog insulin long acting yang kerja panjang, berarti sansulin. Ini yang menangkan, harganya 89.000. Yang menangkan itu ternyata Sanbe Pharma. Distributornya di mana? Nanti. Nah, kadang mungkin adik-adik berpikir, kita kan tidak hafal distributornya di mana, kita sudah tahu yang muncul ini Sanbe. Nah, itu akan otomatis muncul saat kita melakukan e-purchasing. Jadi kalau kita sudah mau belanja, kita pilih produk sansulin, maka distributornya akan muncul dengan sendirinya. Ya, muncul bahwa ternyata dia di BSP, ya, Binasan Prima misalnya seperti itu. Ya, jadi kemudian kalau ternyata produk yang kita cari itu tidak ada, apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Nah, ternyata amlodipin, saya coba cari amlodipin. Ternyata amlodipin sudah turun tayang. Ya, sudah tidak ada lagi tayang. Nah, ini yang akan muncul. Maaf, produk yang Anda cari tidak dapat ditemukan. Jadi seperti itu. Nah, padahal amlodipin itu obat yang sangat dibutuhkan. Tetapi dia mungkin turun tayang. Mungkin pemenangnya lain lagi nanti di 1 April 2021. Atau mungkin ada perubahan harga. Ya. Nah, mungkin teman-teman adik-adik akan bertanya, bagaimana jika produk itu sudah tidak tayang? Ya, apakah produk itu harga mana yang akan kita pakai? Nah, aturan pemerintah bahwa selama belum tayang 1 April 2021, maka semua harga di Januari, Februari, Maret 2021 kita akan masih memakai harga tahun 2020. Ya, seperti itu. Walaupun dia sudah tidak tayang. Jadi kalau walaupun amlodipin di sini sudah tidak tayang, tetapi dulu tayang di tahun 2020, harganya Rp100 misalnya, maka kita tetap belanja dengan harga Rp100. Mereka tidak boleh rubah karena itu sudah kontrak perjanjian dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kita tidak usah khawatir, waduh amlodipin sudah tidak tayang, nanti kita tidak dapat harga e-katalog lagi, ya. Karena kenapa? Harga e-katalog itu sangat murah. Ya, tadi bisa lihat di situ. Asam mefenamat Rp117. Kalau kita beli di luaran harganya berapa? Paling murah dapat 1.000 ya, mungkin 1.000 satu biji. Padahal kalau di e-katalog cuma Rp117. Seperti itu. Jadi tetap walaupun sudah tidak tayang di 2020, tetap kita akan dapat harga untuk harga e-katalog. Jadi inilah proses untuk melihat obat di e-katalog, ya. Nah, apakah sama kalau kita melihat BHP? BHP itu jauh lebih rumit, ya, lebih rumit dari obat. Obat itu sangat sederhana. Kenapa obat itu sangat sederhana? Karena obat itu yang tayang tidak lebih dari 1 macam. Jadi kayak asam mefenamat, maka yang menangkan hanya 1. Jangan berpikir bahwa nanti semua asam mefenamat bisa muncul. Ada asam mefenamatnya Dexa Pharma, ada merek lain ya, banyak ya, macam-macam merek yang akan muncul, tidak. Hanya ada 1. Kecuali ada beberapa obat tertentu yang memang sulit. Biasanya itu merek dagang macam insulin. Insulin itu biasa dimenangkan sampai 4, tapi tidak banyak ya. Sekarang 3-4 produk yang bisa masuk. Jadi ada tertentu memang bisa lebih dari 1. Jadi kalau kita tulis insulin, muncullah semua insulin. Tetapi untuk produk-produk lainnya semuanya hanya 1 yang menangkan. Jadi kita tidak ada, kalau kelihatannya seperti monopoli ya, padahal itulah di pemerintahan. Tapi itu sangat memudahkan kita. Kita tidak usah cari ribet mencari karena memang hanya ada 1 yang menangkan. Seperti itu.
beda sekali saat kita masuk ke mana? Saat kita masuk ke alat kesehatan atau BHP. Pemenangnya banyak dan sangat rumit karena namanya berbeda-beda, ya. Nah, bagaimana caranya kita masuk ke katalog elektronik untuk alat kesehatan? Kita kembali tadi seperti tadi masuk versi 5, kemudian tadi kita pilih yang kalau tadi kita pilih obat, maka sekarang yang kita pilih adalah fasilitas kesehatan. Nah, jadi kita klik ini fasilitas kesehatan, ya. Terus yang muncul apa? Nah, ini fitur yang akan muncul, ya. Ada alat kesehatan, ada alat penunjang pelayanan kesehatan, non alat. Jadi non alat kesehatan. Jadi yang kita klik adalah alat kesehatan, ya. Jadi itu yang kita klik, alat kesehatan. Klik ini apa yang muncul? Nah, banyak sekali kategori yang akan muncul. Ya. Jadi di alat kesehatan itu puluhan ribu, ya. Puluhan ribu. Nah, kemana kita cari BHP? Nah, kalau kita tidak pintar-pintar, kita tidak tahu, maka kita akan kebingungan saat masuk ke dalam alat kesehatan. Jadi untuk BHP biasanya kita carinya di peralatan rumah sakit umum dan perorangan. Ya. Nah, kenapa? Karena kita tidak butuh peralatan neurologi, peralatan mata, dan banyak ortopedi. Ya, kalau kita mau cari alat-alat ortopedi, misalnya alat-alat untuk operasi bedah tulang, ya kita bisa cari sini. Tapi biasanya kalau BHP biasanya kita cari di sini di peralatan rumah sakit umum dan perorangan. Ini yang kita klik. Ya. Nah, kita bisa lihat, ya. Nah, ini contoh yang akan tampil saat kita mau pilih merek, ya. Di sini ada kita pilih produknya peralatan rumah sakit umum dan perorangan. Kita pasti adik-adik akan bingung kok pilih merek Aximed. Nah, begini. Untuk BHP, kalau obat itu sudah jarang diiklankan, kasarnya begitu ya saya bilang, obat itu sudah jarang diiklankan sama prinsipal atau pabrik. Datang ke farmasi atau datang ke dokter bilang, oh ini produk saya yang masuk katalog. Tidak. Kenapa? Karena mereka satu-satu pemenangnya. Apapun yang terjadi kita akan klik dia. Jadi mereka tidak akan datang ke kita untuk memperkenalkan. Kita yang akan mencari. Lalu bagaimana dengan BHP? Karena pemenangnya bisa lebih dari 5-10, maka mereka akan berlomba-lomba datang ke kita untuk memperkenalkan produknya. Ya, karena kalau tidak, kita tidak kenal. Nah, biasanya itulah saat mereka datang itu kita tahu bahwa oh ada produk yang namanya Aximed, oh ada produk yang namanya OneMed, oh ada produk yang namanya Nipro, dan banyak sekali produk. Nah, adik-adik bisa lihat masker saja mau beli masker berapa banyak jenisnya, tapi tidak semua yang beredar itu yang mungkin adik-adik pernah beli itu ada di e-katalog. Tergantung mereka menang atau tidak di dalam e-katalog seperti itu. Tapi pemenangnya bisa sampai 10 atau 20 pemenang. Sekali lagi, itulah bedanya dengan obat. Kalau obat hanya ada satu pemenang, kecuali obat-obat tertentu, ya. Tetapi untuk alat, untuk BHP pemenangnya sangat banyak. Nah, umpama misal, nah mau tahu dari mana pemenangnya banyak sekali? Klik di sini, klik di merek ini. Kalau kita klik tanda panah ini, muncullah semua pemenang. Kalau ada yang kita kenal di situ, silahkan boleh klik. Nah, kalau kita klik saja, misal saya klik Aximed, lalu tampilkan, maka yang muncul di layar itu adalah seluruh produk Aximed yang ada di e-katalog. Jadi kita belum tahu apa saja produknya. Nah, seperti ini. Ternyata dia ada sarung tangan, ya. Ada sarung tangan, terus ada banyak. Ini tertulis di sini menampilkan 1 sampai 4. Jadi ada 4 datanya, ada 4 lembar layar yang kita bisa cari semua. Itu semua produk Aximed. Nah, jadi kalau kita cuma mau lihat-lihat, oh saya mau lihat produk Aximed yang masuk itu apa, seperti itu, ya. Jadi kalau kita tulis umpama OneMed di situ, kita klik OneMed, maka seluruh produk OneMed yang masuk di dalam e-katalog akan nampak di layar. Kalau saya cari produknya Eker, saya cari produknya Nipro, saya cari produknya BSN, ya, saya cari produknya BSN, maka semua produknya akan muncul. Jadi tidak spesifik. Nah, bagaimana yang kita mau yang spesifik, ya? Nah, seperti misal, saya cuma mau cari jarum suntik, gitu, ya. Nah, bagaimana caranya? Maka di nama produk kita tulis jarum suntik tanpa mengisi yang lain. Seperti itu, ya. Jadi
Kita nggak usah isi lagi yang lain, nggak usah isi mereknya, nggak usah isi penyedianya, ya kita tidak usah. Nah, pasti adik-adik juga bertanya di sini, kok tidak ada provinsi? Beda dengan obat, ya. Kalau di obat ada wilayahnya masing-masing. Kenapa? Kalau di alat kesehatan BHP tidak ada, karena di BHP ada yang namanya ongkos kirim. Saat kita mau belanja ada yang namanya ongkos kirim. Ongkos kirim itulah yang kita nego, akan kita bicarakan dengan distributor, ya. Jadi ada riwayat percakapan kita dengan distributor, dengan pabrik, ada riwayat negosiasi istilahnya di dalam purchasing. Kita ongkir, kalau saya dari Papua berapa ongkirnya untuk sampai. Nah, kalau untuk di Makassar berapa ongkirnya, seperti itu, ya. Jadi kenapa sampai tidak ditentukan per wilayah, karena harga itu adalah harga di Jakarta, ya, seperti itu, harga barang di Jakarta. Nah, beda dengan obat. Obat itu tidak ada ongkir. Jadi pokoknya berapa harga yang terpasang di dalam e-katalog, itulah harga yang akan kita bayar. Tidak ada lebih dan tidak akan berbeda. Umpama Sulawesi Selatan, maka tidak boleh berbeda antara Sulawesi Selatan, baik mau dari Toraja, mau dari Luwu sampai Selayar, sama dengan harga di Makassar. Tetapi saat kita beli alat, mungkin dengan alat yang sama seperti ini yang saya beli jarum suntik dengan merek Serenity misalnya, bisa saja harga saya tidak sama dengan harga di Selayar. Jangankan Selayar, mungkin dengan rumah sakit yang ada di Makassar pun bisa saja beda. Ya, jadi itu tergantung negosiasi kita. Ya, nah itulah, dan disinilah yang paling orang harus berhati-hati. Kenapa? Saat kita negosiasi, orang berkata bahwa kalau kita sudah e-katalog itu tidak akan terjerat hukum. Itu yang selalu ada dalam pikiran orang. Kita e-katalog, belanja dengan e-katalog, belanja dengan e-purchasing, kita tidak akan berhadapan dengan hukum. Tidak. Belum tentu bahwa kita lepas dari hukum. Kenapa? Karena orang selalu mencari celah di mana bisa melakukan sebuah kesalahan. Ya, untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok. Bagaimana caranya? Salah satu dari ongkir. Ya, jadi hati-hati. Ongkir yang tidak wajar. Masa ya, sesama di Makassar misalnya, rumah sakit A 0 ongkir, karena bisa saja 0 ongkir. Saya di rumah sakit haji selalu meminta 0 ongkir. Artinya harga yang ada di dalam e-katalog, saya berharap bahwa yang saya beli adalah harga itu. Ya. Kecuali memang sudah tidak bisa, ya. Nah, kadang rumah sakit haji umpama 0 ongkir, tiba-tiba rumah sakit tetangga ada ongkir 10%. Kenapa? Nah, itulah yang akan dikejar oleh auditor, ya, seperti itu. Atau itulah yang akan dikejar oleh pemeriksa. Kenapa ada ongkirnya? Apa alasannya? Kenapa tidak 0 ongkir? Nah, itulah yang saya katakan bahwa kita harus berhati-hati walaupun kita sudah melakukan belanja dengan cara e-katalog. Nah, ongkir itu kita nego, ya, kita bisa nego berapa yang kita mau, dari 0%, 1%, 2% sampai maksimal 15%. Tapi kalau kita bisa, kita jangan sampai belanja ongkir lebih dari 10%. Seperti itu. Kalau usahakan malah 0, ya. Saya di rumah sakit haji dengan tim selalu usahakan 0 kecuali yang memang tidak 0. Tetapi itu bisa dilihat kalau ada audit kalau ada audit itu bisa dilihat di dalam riwayat, ya. Ini tidak akan terhapus bertahun-tahun kemudian sampai kapanpun, ini tidak akan terhapus, selalu ada. Jadi kalau kita diperiksa di audit itu akan terlihat apa yang kita belanja, bagaimana riwayat belanja kita, apa yang kita obrolkan di dalam dengan penyedia terlihat, ya, seperti itu. Jadi itu akan menjadi dokumentasi kita bahwa apakah kita memang nego atau kita langsung iya, oke deh harganya segini, ya. Nah, seperti itu. Karena kalau ada apa-apa kita sudah nego, yang akan bertanggung jawab itu adalah penyedia. Seperti itu, ya. Nah, kita kembali lagi tadi ke jarum suntik. Nah, begitu kita klik jarum suntik, maka muncullah semua jenis-jenis jarum suntik. Ini ada banyak, ya, ada banyak. Bisa kita lihat jarum suntik itu dari berbagai produk, ya. Nah, apakah semua jarum suntik memakai kata jarum suntik? Nah, ini lagi bedanya dengan obat. Ada yang memakai bahasa Inggris, ada yang memakai mungkin bahasa Latin. Nah, jadi tidak di sini aturan tidak paten seperti obat. Jadi kenapa? Makanya saya katakan bahwa ini lebih rumit, bahkan sangat rumit. Ya, jadi karena rumitnya di e-katalog BHP, kami memang selalu lebih fokus kepada yang sering memperkenalkan produk. Baik itu saat kita seminar-seminar maupun kalau yang datang remending ke kita, ke farmasi memperkenalkan produknya, ya, atau dengan rumah sakit biasanya kalau awal tahun atau akhir tahun itu biasanya banyak
prinsipal pabrik-pabrik yang datang ke rumah sakit presentasi produknya. Ya, nah, bahkan sejak pandemi begini mereka biasa presentasi dengan cara online juga. Nah, dari situlah kita mengenal produknya. Oh, ini produknya dan nama ini yang dipasang di e-katalog untuk memudahkan kita mencari. Ya, kalau obat boleh dibilang kalau obat sudah tidak ada yang mau promosi kiri kanan ya, karena pemenangnya sekali lagi hanya satu. Tetapi kalau BHP itu mereka masih promosi ke semua rumah sakit ya untuk memperkenalkan produknya dan memudahkan mereka untuk kita cari, kita temukan di dalam e-katalog. Nah, contoh, ternyata kalau kita tulis siring muncul yang lain ya yang memang tidak menggunakan kata jarum suntik ya. Nah, muncul ini ada beberapa merek, ada OneMed, ada Terumo ya, muncul. Dan banyak yang lain seperti itu. Jadi itulah yang saya katakan bahwa itu rumit. Maka kita harus selalu mencoba mencari kira-kira ini apa ya. Kemarin kami cari, umpama kita cari masker bedah. Tidak ada, karena tidak banyak yang muncul. Tapi begitu kita tulis surgical mask, nah banyak yang muncul. Ya, seperti itu. Jadi banyak yang menggunakan bahasa umum yang biasa dipakai di rumah sakit, bahasa rumah sakit biasa juga ada yang menggunakan langsung bahasa Indonesia, seperti itu. Ya. Jadi itulah rumitnya kalau kita mencari e-katalog untuk BHP. Nah, jadi itu yang ingin saya perlihatkan ke adik-adik. Nah, ada yang harus juga adik-adik perhatikan saat belanja, ya. Seperti saya perlihatkan ini contoh ya, jarum ini. Ya. Nah, ini kita lihat adik-adik bisa lihat harganya. Ada perusahaan yang memasang harga itu dengan harga box. Jadi kita harus hati-hati, kita lihat, mahal sekali. Kok 156.288. Tapi ada juga produk yang memasang harga pieces per bijinya. Nah, jadi itu harus kita perhatikan ya. Jadi harus diperhatikan betul bahwa ini harga apa. Nanti ini kalau sebenarnya ini setelah tampil ini kita bisa klik satu-satu produknya untuk melihat penjelasannya tentang barang-barang ini termasuk AKL-nya. Dan kenapa sebenarnya kita harus belanja lewat e-katalog? Karena kita tidak ragu lagi bahwa produk ini ada izin edar. Itu yang nomor 1. Ya, karena semua obat yang tayang ini adalah produk-produk yang sudah memiliki izin edar, ada AKL-nya. Kalau kita belanja di luar e-katalog, sebelum datang ke kita belum belanja, yang harus kita tanyakan, boleh lihat AKL-nya? Nah, itu yang selalu kita ajukan. Mana AKL-nya? Mana izin edarnya? Tapi kalau sudah di e-katalog itu kita tidak usah khawatir. Yang ini ada karena yang lelang ini, yang melakukan tender ini adalah Kementerian Kesehatan. Jadi mereka yang akan meminta AKL-nya, apakah produk ini sudah ada AKL atau tidak. Ya. Nah, jadi biasanya kalau kita mau lihat secara jelas, kita klik produknya, maka muncullah semuanya. Apakah harga ini adalah harga satuan atau ini adalah harga box. Satu boxnya harga isi berapa. Baru kita tahu, bisa kita bandingkan. Ya, kita bandingkan. Oh, kalau di situ terus ini isi 100, isi 50, di situlah kita membandingkan harga pieces mana yang paling murah. Nah, apa yang ribet lagi dari alat kesehatan? Sebelum kita masuk ke e-purchasing, harus adik-adik tahu apa yang lebih ribet dari alat kesehatan adalah bahwa alat kesehatan itu kita tidak semaunya untuk memesan. Beda dengan obat. Saat saya membeli asam mefenamat, tidak ada yang akan menolak. Asam mefenamat merek Hexafarm misalnya yang tadi menang. Dokter tidak akan ada yang protes. Perawat tidak akan ada yang protes. Pokoknya tulis asam mefenamat, kasih asam mefenamat. Selesai. Tidak ada masalah. Tidak akan ada satupun yang komplain atau protes. Saya tidak mau pakai asam mefenamat ini. Saya maunya ini. Tidak ada. Tetapi begitu kita masuk ke alat, contoh jarum suntik. Terus komplain perawatnya, saya tidak tahu bagaimana cara pakainya ini. Bagaimana kualitas jarumnya. Kita hanya berpikir, oh ini masuk e-katalog, harganya paling murah. Nah, tapi bagaimana jarumnya? Apakah jarumnya sangat tajam? Apakah jarumnya mudah patah? Atau apa? Apa keunggulannya? Nah, ini yang paling rumit dari alat kesehatan. Kenapa? Jangan sampai kita beli, ternyata sia-sia. Ya. Perawat tidak mau pakai, alasannya tidak nyaman pakai ini bla bla. Jadi kenapa? Kenapa sebelum kita memutuskan untuk memakai suatu produk, ada yang namanya pengenalan produk oleh perusahaan tersebut. Itu yang saya katakan tadi bahwa biasanya awal tahun atau akhir tahun beberapa perusahaan itu datang memperkenalkan produknya. Kemudian trial, mereka mengajarkan ke perawat bagaimana cara pakainya.
Nah, kalau perawat sudah tahu atau dokter sudah tahu dan ternyata harganya murah, jadi kita biasanya trial banyak merek. Semua kita perkenalkan ke teman perawat, ke dokter. Bagaimana jarum ini? Oh, ternyata ini tajam sekali. Pasien tidak mengeluh sakit. Ini alatnya bagus, ya. Nah, harganya mana? Kita lihat. Oh, harganya bersaing. Oke, harganya ini. Baru kita putuskan. Jadi jangan hati-hati sekali. Semua produk kesehatan kita pakai, beli benang operasi, kita beli IV kateter, kita beli polikateter. Harus pastikan bahwa alat ini kualitasnya bagus. Jadi bukan sekedar harga murah, tapi kita harus memperhatikan kualitasnya. Bagaimana kita tahu kualitasnya? Ya kita trial, ya kita minta penyedia itu mempraktekkan ke teman-teman perawat bagaimana menggunakan alat ini. Kedua, yang paling sering kami lakukan adalah apa? Kita tanya, rumah sakit mana yang pakai ini? Nah, itu bahasa rahasia, ya. Kita suka tanya, rumah sakit mana yang pernah pakai produknya, Pak? Oh, rumah sakit ini. Kita telepon. Kita kan kalau kita, apalagi kayak saya ya, teman-teman, kita punya organisasi, ada organisasi Hisparsi, di mana situ himpunan apoteker rumah sakit, terus ada grupnya kepala instalasi farmasi Sesusel. Nah, lemparlah di situ ya, kita lempar di situ. Siapa enggak yang pernah pakai Serenity, misal gitu. Oh, saya Bu. Nah, kenapa dia ada keluhan? Oh iya, perawat saya biasanya keluhin. Misal ya. Jadi kita tahu kualitasnya. Sudah kita, oh iya begini ternyata ini. Nah, gitu. Dan kedua, kita harus hati-hati. Kadang ya, ini saya memberitahukan kepada adik-adik ya, terkadang penyedia itu bermain di belakang kita. Nah, bagaimana caranya mereka bermain? Mereka belum datang ke kita, datang dulu ke perawat atau ke dokter. Memperkenalkan alatnya, ya kan? Nah, terus gini, kemudian dokter dan perawat rekomendasi ke kita, Bu Dharma, ini bagus, ini gitu kan, kasih lihat, umpama. Nah, saya bilang, harganya berapa? Biasanya kadang yang seperti itu yang harganya agak mahal. Kan? Aduh, mahal. Ini coba dulu ini, ada yang murah ini. Tidak, ini kurang baik. Kata siapa? Nah, kita sudah punya rekomendasi. Coba cek di rumah sakit A. Dia pakai, tidak ada komplain. Nah, gitu kan? Karena kita sudah mencari informasi juga dari sebelumnya. Kita tanya teman-teman sejawat kita, ini rumah ini dipakai oleh produknya mana? Kan kita dapat harganya murah. Kita kan kalau farmasi selalu efektif dan efisien. Kita selalu tekankan efisiensi, ya. Jadi kita tahu, oh ini harganya murah, tapi kualitasnya bagaimana? Ya, jadi dengan cara seperti itu, berbicara di grup, di organisasi, kita akhirnya tahu bahwa oh ini loh yang paling ini bagus, harganya murah dan bagus. Kayak kemarin kita kekurangan, tidak ada masker, kita cari, tidak ada hand rub atau hand sanitizer, kita tanya teman-teman dapat di mana, harga yang murah mana, kualitasnya baik yang mana, seperti itu. Karena sekali lagi, jangan sampai kita berpikir mau efisien, kita beli yang murah, ternyata itu terbuang-buang semua, ya, karena tidak terpakai. Nah, sebelum itu, makanya seperti itu, kita harus tahu produk ini dipakai oleh rumah sakit mana saja. Nah, setelah itu kita minta mereka datang trial atau melatih teman perawat. Apakah semua BHP seperti itu? Ya tidak, ya. Ya, yang diperlakukan seperti itu adalah alat kesehatan yang membutuhkan ilmu untuk menggunakan alat tersebut. Kalau macam plester ya tidak. Plester kan tidak perlu ya. Seperti yang penting kita tahu bahwa ini mudah merekat. Jadi ada beberapa. Jadi semua produk yang dimasukkan ke dalam tubuh itu harus kita hati-hati. Atau digunakan khusus oleh perawat atau dokter, maka itu harus betul-betul kita pastikan bahwa teman dokter dan perawat tidak ada masalah dengan produk ini. Tapi kita juga harus menjaga bahwa kita tidak sedang dimaini oleh penyedia atau teman-teman nakes yang lain. Jadi kita juga harus punya informasi yang akurat tentang alat-alat kesehatan. Jadi itulah ribetnya, ya itulah rumitnya saat kita mau pengadaan alat kesehatan, ya seperti itu. Tapi sekali lagi hubungan dengan teman sejawat sesama apoteker rumah sakit yang akan banyak membantu kita untuk mengetahui mana yang bermutu, berkualitas, tetapi harganya murah. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana kita melakukan belanja, ya. Bagaimana kita belanja produk-produk e-katalog. Nah, kalau tadi kita masuk ke e-katalog versi 5. Nah, kali ini kalau kita orang Sulawesi Selatan, maka kita masuk di LPSE Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu LPSE itu apa? Adalah sistem layanan pengadaan secara elektronik. Nah, setiap provinsi punya, ya. Di Indonesia semua punya. Jadi kita langsung masuk ke LPSE-nya Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini. Ya, kita lihat. Nah, ada tampilan seperti ini. Kita pilih yang lodging.
Ya, kita pilih login, kita masuk ke dalam. Kemudian apa yang muncul? Nah, akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Kita pilih mana? Kalau kita penyedia, artinya kita yang punya produk di dalam ini, maka kita pilih penyedia. Tetapi kalau kita ada pemakai, ya maka kita pilihnya non penyedia. Ya, jadi ini kita klik. Apa yang terjadi kalau kita klik? Nah, muncullah ini. Muncullah permintaan user ID dan password. Kenapa harus seperti ini? Nah, karena tidak semua orang berhak melakukan pengadaan. Tidak semua orang berhak belanja di dalam LPSE. Siapa yang berhak? Pertama, orang itu memiliki SK sebagai pejabat pengadaan dari gubernur. Ya, kalau kita dari Gubernur Sulawesi Selatan, jadi harus punya SK sebagai pejabat pengadaan. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya punya SK pejabat pengadaan? Harus punya sertifikat pengadaan. Artinya kita kompeten di dalam pengadaan. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke sini. Banyak orang ikut ujian sertifikasi pengadaan, ikut sertifikasi pengadaan. Hampir setiap tahun, dalam setahun bisa sampai 4 kali diadakan, di seluruh Indonesia selalu diadakan. Tetapi belum tentu lulus. Ya, macam saya ikut 5 tahun yang lalu, dari 72 se-Indonesia Timur, kami hanya lulus 2 orang. Alhamdulillah termasuk saya lulus. Ya, jadi dari se-Indonesia Timur, kita hanya bisa lulus 2. Gitu ya. Jadi karena di sini kita belajar tentang peraturan. Artinya dianggap bahwa orang yang lulus dari sini yang memiliki sertifikat pengadaan adalah orang-orang yang sudah sangat paham aturan-aturan pengadaan sehingga tidak melakukan kesalahan yang akan membawa ke ranah hukum. Ya, itu intinya. Jadi bagaimana supaya kita di sini bekerja dengan benar. Ya, jadi makanya tidak semua orang bisa lulus. Setelah itu kalau punya, barulah kemudian rumah sakit mengusulkan ke gubernur untuk diterbitkan SK pejabat pengadaan. Kalau sudah punya SK pejabat pengadaan itu, lalu akan diuruskan untuk mendapatkan ID dan password dari LPSE, seperti itu. Nah, sayangnya kita hanya bisa berhenti sampai di sini. Kenapa? Karena sampai ini saya mau login semalam, user ID dan password belum keluar. Ya. Nah, jadi saya tidak bisa masuk. Tuh sayangnya ya. Jadi saya tidak bisa memperlihatkan bagaimana cara belanja karena itu belum masuk ya, belum dapat. Biasanya akhir bulan atau pas di awal 1 April biasanya baru keluar ya, itu tergantung pengurusan di rumah sakit. Nah, ini mungkin agak terlambat karena pergantian gubernur atau apa kita tidak tahu, sampai ini agak telat semuanya. Jadi kami saya belum punya user ID dan password untuk bisa masuk. Tetapi prosesnya di dalam itu tidak akan rumit. Kenapa? Karena ada panduan, ada fitur-fitur yang memang langsung kita isi. Semua diisi, tidak ada yang harus dilewati. Semua diisi, permintaannya apa, diisi semuanya. Kemudian kita sudah tidak khawatir lagi karena kita sudah melihat daftar di e-katalog. Nah, kalau kita mau belanja seperti biasa. Kalau adik-adik biasa belanja online, ya belanja online, kasih masuk di keranjang seperti itu. Kita belanja di keranjang, harganya berapa, minta berapa. Nah, yang paling penting di dalam saat kita mau belanja itu adalah bahwa kita nego, seperti yang saya jelaskan tadi. Kita harus nego harga kalau kita ada di alat kesehatan atau di BHP. Kalau obat tidak ada nego. Kita harus nego bahwa kita mau harga termurah. Situ supaya kalau ada audit, ada apa-apa tidak terjadi masalah. Nah, itu yang paling penting. Dan kita harus hati-hati, jangan sampai kita salah dalam menulis namanya, nama obatnya. Contoh, kita mau picis atau kita mau box, perhatikan baik-baik. Kadang ada barang tidak datang karena kita salah klik ya. Barang yang datang itu kan kalau dari pusat seperti yang saya bilang tadi, barang itu ada yang picis, ada yang box. Kalau box, oke, kita sudah tahu, minta 10 box. Oke. Nah, ada yang picis. Picis dia tayang dalam ukuran picis. Nah, kemudian nanti datang ke dari distributor itu kan dalam bentuk box.
Nah, kadang iseng-iseng atau tidak sadar kita tulis 510 pieces. 510 pieces. Kalau satu box isi 50, ya 10 box 10 pieces. Tidak akan datang dibawakan kita 10 pieces. Ya, karena kenapa? Distributor tidak akan membongkar kotak dosnya itu. Jadi nanti barang kita tidak masuk-masuk, disuruh perbaiki, disuruh revisi untuk harga pieces-nya. Jadi kita harus tahu, oh satu box itu isinya umpama walaupun dia tayang dalam bentuk pieces, kita harus tahu bahwa oh dalam satu boxnya ini ada 50. Jadi jangan ganjil-ganjil. Ya, kalau kita mau 50 berarti oh saya mau 100 pieces. Oh ya, datang 2 box. Saya mau 200 pieces. Oke, datang 4 box. Seperti itu. Ya, jangan saya mau 205, 201. Suka-suka kan? Jangan, tak boleh seperti itu, ya. Jadi makanya itu yang paling penting kalau sama dengan obat. Nah, kalau yang pieces-pieces begini sama dengan obat. Karena kalau di obat memang pieces, kalau di obat tidak ada box. Ya, jadi kita harus tahu satu box itu, umpama beli asamifenamat, satu box itu isi berapa, supaya nanti pieces-nya kita benar dalam menghitung. Ya, nah, itu kalau di obat. Di obat itu tidak ada sama sekali box. Semua yang muncul adalah nilai satuan biji. Ya, satu ampul kayak gitu, tidak ada. Jadi kita harus tahu satu box itu berapa ampul supaya tidak salah-salah nanti datang barangnya kita, ya, tidak disuruh revisi. Kadang kita tunggu kenapa barang kita ini tidak datang, ternyata kita tidak buka-buka pengadaan kita. Di dalam pengadaan kita itu sudah disampaikan bahwa tolong revisi jumlah, ya, seperti itu, karena ternyata jumlahnya tidak bisa dikirim karena tidak cukup satu box. Kadang ditelepon kita, Bu, Ibu cuma pesan 20, itu tidak masuk satu box, itu kalau satu box harus 100. Nah, padahal kita butuhnya 20, aduh bagaimana ini? Nah, kayak gitu kadang, ya. Karena tidak bisa dikirim dari pabrik hanya 20 ke distributor, harus dalam bentuk satu box. Nah, itu yang harus kita perhatikan, ya, sebelum jadi tapi tidak usah khawatir, itu ada kita akan diberitahukan. Nah, yang jadi masalah kalau kita tidak buka-buka lagi setelah kita pengadaan oke semuanya sudah disetujui, PPK juga sudah setujui semua, ternyata ada revisi dari penyedia, kita tidak buka-buka lagi sampai kita tunggu kok barang kita ini tidak datang-datang. Nah, padahal ada yang salah di dalam, seperti itu, ya. Dan itu semua riwayat-riwayat proses pengadaan itu tidak akan hilang, itu akan tersimpan terus. Jadi kita harus hati-hati, ya, jangan main-main di dalam, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik karena kita tidak bisa edit, ya. Begitu kita sudah bertransaksi, begitu kita sudah menulis dan mengetik, itu tersimpan. Jadi kita harus hati-hati, ya, seperti itu. Apalagi sampai kita mengetik, berapa persen saya dapat kalau ini saya beli, nah, waduh, bahaya. Ya, jangan coba-coba seperti itu, ya. Nah, kan kadang orang bilang, katanya kalau kita beli barang ini, kita dapat diskon ini, bisa untuk kita berapa persen. Nah, jangan sekali-kali membicarakan hal-hal seperti itu, bahaya. Itu sama dengan membawa diri kita kaki kita ke dalam penjara, ya. Jangan, ya. Bahasa-bahasa yang tidak benar jangan sampai terucap baik di mulut kita ataupun di jari kita, ya, saat melakukan pengadaan, karena itu semua tidak dibenarkan oleh hukum, ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saat kita belanja ada hak kita di situ. Tidak ada sama sekali hak siapapun di situ, ya. Karena yang kita belanjakan adalah uang negara, bukan uang kita, ya, dan kita sudah digaji oleh negara. Nah, kalau ada seseorang yang ditunjuk sebagai pejabat pengadaan pun dia sudah mendapatkan gaji tambahan sebagai pejabat pengadaan. Jadi jangan pernah berpikir lagi bahwa saya akan dapat sesuatu dari ini. Saya mengelola uang sebanyak 5 miliar untuk belanja ini, saya seberapa persen hak saya? Oh, itu tidak ada. Jangan pernah berpikir seperti itu. Orang selalu berpikir orang yang di pengadaan itu uangnya banyak, dapat bonus ini, bonus itu, dapat ini. Tidak ada, ya. Kecuali kalau kita memang ingin membawa diri kita ke jalan yang salah, ya itu bisa. Tapi kalau kita ingin mengerjakannya itu dengan benar, maka itu tidak ada seperti itu semuanya, ya. Seperti makanya saya katakan selalu minta supaya ongkirnya 0%. Kecuali memang tidak bisa, ya, tapi kita harus selalu usahakan ongkir untuk alat kesehatan itu 0% supaya tidak ada hal-hal yang mencurigakan atau hal-hal yang akan membawa kita ke jalan yang salah, ya, seperti itu. Nah, sekarang jadi setelah proses kita sudah selesai epur, apakah pekerjaan kita tuh sudah selesai? Nah, di mana kepala instalasi posisinya? Apakah semua kepala instalasi akan menjadi pejabat pengadaan? Tidak, belum tentu, ya. Nah, gitu.
Jadi jangan berpikir kalau saya sudah kepala instalasi, misal ya, saya sudah kepala instalasi, maka sayalah yang akan jadi pejabat pengadaan yang akan memesan obat. Tidak. Bahkan seharusnya dan bahkan